Tersangka Yanuar, Direktur Utama Perusda PT Agro Kaltim Utama, sudah dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ke Kejari Samarinda. Sementara satu tersangka lain, Nurianto, masih dalam proses pemberkasan. Kabar dilimpahkannya berkas berikut tersangka Yanuar disampaikan Kepala Seksi Pitsus Kejaksaan Negeri Samarinda, Yohanes Siregar. Tersangka yang dituding merugikan keuangan daerah sebesar 29 miliar rupiah itu ditahan di sel tahanan. Begitu juga dengan seorang rekannya bernama Nurianto. Tim penyidik Kejaksaan optimis mampu membuktikan perbuatan tersangka Yanuar maupun Nurianto. Dari penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan sudah memiliki bukti-bukti keduanya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, seperti diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang benar, kemarin Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerima pelimpahan perkara PT Aku ya Mas ya. Itu sudah sekarang tahapnya jaksanya lagi menyusun surat dakwaan, nanti bersama-sama dengan jaksa yang dari Pak Kejati yang ditunjuk oleh pimpinan kami di Kejati. Rencana mungkin minggu depan kita sudah finalisasi untuk melimpahkan ke pengadilan supaya bisa disidangkan dalam waktu segera Mas. Perusda PT Agro Kaltim Utama awalnya diharapkan oleh Pemprov Kaltim menjadi lumbung penghasilan pendapatan asli daerah. Lantaran itu sejak zaman Gubernur Suwarna AF hingga era Awang Faruk Ishak, periode pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini mendapat suntikan dana segar dengan total 27 miliar rupiah. Perusda yang dipimpin oleh Yanuar itu diberikan modal oleh Pemprov Kaltim pada tahun 2003 sebesar 5 miliar, tahun 2007 sebesar 7 miliar, dan disuntik dana lagi tahun 2010 sebesar 15 miliar. Namun perusda ini bubar ditinggalkan para direksinya. Hingga akhirnya atas desakan DPRD dan Pemprov Kaltim dilakukan pengusutan aset serta menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dari pengusutan itu akhirnya terbongkar kerugian negara menjadi 29 miliar rupiah. Terdiri dari penyertaan modal, pemerintah, dan juga keuntungan yang mestinya masuk PAD. Kepala Seksi Tipikor Kejaksaan Negeri Samarinda, Yohanes Siregar, mengatakan hasil pemeriksaan akan menginventarisir aset perusahaan maupun aset tersangka. Jaksa berupaya agar dari unsur kerugian negara ada aset yang bisa dikembalikan. Baik, kalau mengenai asetnya terdakwa nantinya itu akan semakin terbuka nanti ketika proses persidangan ya. Nanti kan seorang terdakwa khususnya pidana tindak pidana korupsi itu kan dia ada dibebankan uang pengganti, bahwa yang bersangkutan harus membayar kembali kerugian negara yang telah muncul. Nah, nanti dari situ kita akan melihat aset-aset yang seperti yang mungkin diduga ya, masih ada, nanti kan kita telusuri, ada aset tracing nanti namanya dari Kejaksaan untuk menelisik apakah memang benar masih ada aset-asetnya yang bersangkutan, untuk boleh kita sita, nanti baru kita jadikan pembayaran uang pengganti maupun. Diadilinya Yanuar dan Nurianto karena jaksa menemukan perbuatan pidana, yakni keduanya mengalihkan modal dari Pemprov kepada perusahaan-perusahaan lain yang sebagian sudah ditelusuri ternyata fiktif. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.